Menteri Trenggono pastikan KKP terus optimalkan vaksinasi bagi nelayan. KKP dorong masyarakat meningkatkan konsumsi produk perikanan selama masa pandemi. Menteri Trenggono ingin pertumbuhan ekonomi wilayah Pantura berjalan merata. Komitmen Menteri Trenggono pastikan Laut Indonesia bebas cantrang. Menteri Trenggono tetapkan konsep penangkapan ikan terukur untuk jaga kesehatan laut dan tingkatkan pertumbuhan ekonomi. Halo pemirsa, senang sekali saya Wenti Mawenda hadir di hadapan Anda pada KKP News Update yang akan menyajikan informasi teraktual seputar kelautan dan perikanan. Dari Galeri Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita ikuti KKP News Update selengkapnya. Mengawali informasi hari ini pemirsa, Menteri Trenggono pastikan KKP hadir bagi masyarakat terlebih di masa pandemi seperti saat ini. Salah satunya melalui vaksinasi bagi para nelayan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut nelayan termasuk komunitas masyarakat yang aktif melakukan kegiatan di luar rumah selama pandemi COVID-19 berlangsung. Untuk itu, Menteri Trenggono menilai edukasi hingga vaksinasi yang masif kepada masyarakat nelayan perlu terus dilakukan sebab produktivitas nelayan menopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Vaksinasi masyarakat nelayan di Jakarta Utara digelar oleh Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau BPP HIPMI selama 3 hari terhitung sejak 5 hingga 8 Agustus 2021. Lebih dari 3.000 masyarakat nelayan ditargetkan mendapat vaksinasi dosis pertama. Menurut Menteri Trenggono, sinergi pemerintah dengan banyak pihak memang perlu dilakukan untuk mencapai target vaksinasi yang optimal. KKP sendiri memastikan hadir di tengah masyarakat, terlebih di masa pandemi seperti saat ini. Dengan adanya program vaksinasi di pesisir utara Jakarta ini, Menteri Trenggono optimis produktivitas sektor perikanan khususnya dari kawasan tersebut bisa mencapai 30 triliun rupiah per tahun atau dapat terus lebih meningkat. KKP sendiri dalam masa pandemi ini melakukan beberapa aksi untuk hadir di tengah masyarakat, baik secara langsung terkait pandemi maupun memberikan pelayanan percepatan kemudahan, yaitu bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, vaksinasi di sentra kelautan dan perikanan, memberikan stimulus ekonomi bagi nelayan seperti sembako untuk melaut. Tidak hanya itu, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memberikan stimulus ekonomi bagi nelayan, baik sembako maupun bantuan yang diharapkan dapat mendukung produktivitas nelayan, seperti kapal perikanan dan alat penangkapan ikan. KKP juga melakukan pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan agar memiliki mata pencarian alternatif. Dari Muara Baru, tim KKP News melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, KKP bersama dengan Komisi Kelembagaan Informasi Pusat atau KIP menyepakati komitmen bersama keterbukaan informasi publik. Mempertegas komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui keterbukaan informasi publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penandatanganan komitmen bersama keterbukaan informasi publik pada tanggal 5 Agustus 2021. Penandatanganan komitmen tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KKP Antam November dan Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat Cecep Suryadi, diikuti oleh Kepala Biro Humas dan KLN, para Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID, serta diikuti secara serentak melalui daring oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT di seluruh Indonesia. Hal tersebut guna mengoptimalkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik sehingga dapat lebih cepat, tepat, dan efisien melalui pemanfaatan inovasi teknologi digital yang terus dikembangkan. Dalam sambutannya, Antam November menyampaikan keterbukaan informasi publik yang terus ditingkatkan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi terkait sektor kelautan dan perikanan, serta menjadi tanggung jawab lembaga pemerintah sebagai badan publik. Baru-baru ini, KKP melalui Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM Mataram
Nusa Tenggara Barat menciptakan sebuah inovasi aplikasi bernama SiCupang atau aplikasi cukup mudah dan gampang. Terbukti, dengan adanya aplikasi tersebut, pelayanan yang semula 4 hari berhasil dipangkas menjadi 30 menit saja. Dari Jakarta, tim KKP News melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akan memaksimalkan peran teknologi informasi dalam monitoring potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Dalam memaksimalkan peran teknologi informasi dan monitoring potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan KKP terus memperkuat sistem pengawasan berbasis satelit radar. Saat ini, teknologi informasi berbasis radar yang dioperasikan oleh Balai Riset dan Observasi Laut atau BROL di Jemberana, Bali, mampu mendeteksi praktik illegal unreported unregulated fishing atau IUU fishing dan tumpahan minyak di wilayah perairan Indonesia, termasuk area zona ekonomi eksklusif. Kalau identified misalnya itu kapalnya bukan kapal ikan, ya kan, kapal yang lain, kita bisa send information to another lembaga gitu, ya kan, misalnya, oh itu kapal narkoba, oh itu kapal ini, kita langsung bisa kirim gitu. Jadi berpikirnya adalah tidak individual kementerian lembaga, tapi kita bisa integrasikan lembaga lain gitu, sehingga ini menjadi gede, badannya bisa menjadi badan yang besar yang depannya melayani bukan hanya KKP, tapi poin yang utamanya itu KKP itu karena ada nilai ekonomi yang sangat luar biasa di sini. Ke depan, kemampuannya akan ditingkatkan sampai pada pemantauan stok ikan, kondisi terumbu karang, kawasan budidaya udang dan rumput laut, hingga area pesisir yang kondisinya rentan terhadap kerusakan ekosistem perairan. Untuk sampai pada tahap itu, KKP lebih dulu meningkatkan kapasitas teknologi yang ada saat ini dengan mengoperasionalkan 2 sistem lainnya, yaitu Ocean Numerical Modeling atau ONM dan sistem data satelit optis resolusi tinggi. Terkait pembangunan sistem tersebut, KKP mengupayakan agar sepenuhnya dilakukan oleh sumber daya manusia di Indonesia, khususnya yang dimiliki oleh KKP. Selain itu, optimalisasi teknologi informasi di BROL juga akan mendukung pelaksanaan 3 program prioritas KKP melalui konsep penangkapan ikan terukur dan budidaya ikan terukur sesuai prinsip ekonomi biru yang digaungkan oleh Menteri Trenggono, di mana pengawasan kapal penangkap ikan di perairan Indonesia akan menjadi lebih maksimal, hingga pemanfaatan sumber daya perikanan yang ada tetap memperhatikan kesehatan ekosistem lautan. Dari Jemberana, Bali, tim KKP News melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi produk perikanan selama pandemi COVID-19. Sejalan dengan himbauan untuk meningkatkan daya tahan tubuh guna melawan virus COVID-19, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono turun langsung ke lapangan dengan membagikan bantuan berupa ikan kembung kepada masyarakat di Kampung Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Paket bantuan ikan sebanyak 1 ton ikan kembung diberikan secara langsung pada tanggal 26 Juli 2021. Oh iya, sehat ya? Sehat selalu ya. Oh ini warung di sini. Oh. Ini ada orangnya enggak? Nih. Ya. Nah, pakai itu ya. Sehat. Sakit nah? Enggak, lagi tidur. Oh, lagi tidur. Pagi, Pak. Sehat ya? Iya. Ya. Oh ini ibu ini. Menteri Trenggono mengapresiasi semangat warga Bantar Gebang yang tetap produktif di masa pandemi ini. Dia menghimbau masyarakat untuk selalu mentaati protokol kesehatan agar terhindar dari paparan virus. Menteri Trenggono juga berharap
masyarakat Indonesia rutin mengkonsumsi produk perikanan mengingat banyaknya manfaat kesehatan bagi tubuh, khususnya dalam menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi. Dari Bantar Gebang, tim KKP News melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Ikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, nelayan Pantura menyambut antusias. Terus menggencarkan vaksinasi bagi nelayan, KKP menggelar 5 titik lokasi vaksinasi di pelabuhan wilayah Pantura. Program vaksinasi khusus nelayan ini tentunya disambut secara antusias oleh para nelayan. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau secara langsung penyelenggaraan vaksinasi guna memastikan upaya KKP dalam menggenjot vaksinasi tersebut dapat berjalan secara optimal. Waalaikumsalam. Selamat sore buat teman-teman media semua. Jadi saya kunjungan ke sini diantaranya untuk membantu pemerintah untuk memastikan bahwa vaksinasi di nelayan ini terus ditingkatkan. Tadi saya sudah mendengar dari Ibu Bupati bahwa di Indramayu ini kira-kira baru 10%. Nah, ini akan saya bawa ke pusat untuk berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan agar terus intens bisa dikirim vaksin ke Indramayu agar Indramayu tingkat vaksinasinya bisa lebih cepat lagi. Dan 3 titik yang saya temuin rata-rata tidak jauh beda, mulai dari 17, 15, 10. Jadi saya tadi ke Perawang 17, Perawang dekat dengan Jakarta, baru 17%, agak geser lagi ke Subang 15, sekian persen, lalu kemudian di sini baru 10%. Ya, itu yang tentu yang menjadi catatan saya, yang kemudian bisa saya sampaikan kepada Ketua PPKM dan kemudian kepada Menteri Kesehatan agar wilayah saya yaitu wilayah nelayan bisa segera dilakukan vaksinasi secara cepat sehingga kita bisa mampu menahan varian COVID ini. Menteri Trenggono menghimbau masyarakat untuk tidak melewatkan vaksinasi kedua supaya vaksin yang masuk ke tubuh berfungsi lebih optimal. Tak lupa, Menteri Trenggono berpesan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan, salah satunya memakai masker dan menjaga kebersihan. 5 lokasi pelabuhan yang menjadi lokasi penyelenggaraan vaksinasi tersebut yaitu Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, dan Tegal, Jawa Tengah, dengan target lebih dari 2.500 nelayan. Dari Jawa Barat, tim KKP News melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terus upayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir berjalan merata. Dalam kunjungan kerjanya di Pelabuhan Perikanan Pantai Eretan di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Menteri Trenggono mengupayakan salah satunya dengan mengatur pendaratan ikan di pelabuhan-pelabuhan sekitar area penangkapan. Untuk mencapai target pemerataan ekonomi di wilayah pesisir, KKP mengusung strategi penangkapan ikan terukur. Dengan konsep ini, pemanfaatan sumber daya perikanan berdasarkan kuota sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem dan ikan hasil tangkapan harus didaratkan di pelabuhan sekitar area penangkapan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang sekarang sedang saya kerjakan adalah bagaimana produktivitasnya ada di sini dan ekonominya bergerak di sini. Produktivitasnya di timur, maka ekonominya bergerak di timur. Jadi tidak semuanya harus bergeser ke Jakarta. Sarana dan prasarana pendukung implementasi strategi penangkapan ikan terukur rencananya mulai berjalan tahun depan, seperti pembangunan pelabuhan, perbaikan maupun pengisian fasilitas perikanan di pelabuhan, hingga membangun ekosistem industri. Dari Indramayu, Jawa Barat, tim KKP News melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, komitmen dalam memastikan Laut Indonesia bebas cantrang, Menteri Trenggono meninjau langsung pemusnahan alat tangkap tersebut. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, disaksikan Bapak Menteri Kelautan, saya musnahkan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesehatan laut dengan tidak lagi memperbolehkan alat tangkap cantrang beroperasi di perairan Indonesia. Untuk itu, Menteri Trenggono menyaksikan secara langsung pemusnahan alat tangkap tersebut di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Jawa Tengah pada 8 Agustus lalu. Menteri Trenggono menjelaskan, pemusnahan alat tangkap cantrang ini merupakan wujud komitmen semua pihak untuk patuh pada aturan yang ada. Selain memperkuat patroli, dia mengajak semua kalangan untuk turut mengawasi laut Indonesia sehingga pengawasan berjalan lebih optimal. Alat tangkap cantrang resmi tidak lagi beroperasi di perairan Indonesia, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas, serta penataan andon penangkapan ikan. Larangan menggunakan alat tangkap cantrang dibuat untuk menjaga kelestarian ekosistem laut Indonesia, sehingga kegiatan ekonomi di dalamnya bisa berjalan berkelanjutan. Jaring lama kita musnahkan. Oke, cukup. Sekarang tunjukin yang barunya. Yang baru. Kita pakai. Ini adalah jaring yang baru. Jaring tarik berkantong. Pelarangan ini juga melalui tahapan-tahapan sehingga masyarakat lebih siap beralih ke alat tangkap yang baru yang ramah lingkungan. Dari Tegal, Jawa Tengah, tim KKP News melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, seiring meningkatnya PDB perikanan di kuartal 2 tahun 2021, pembudidaya asal Karawang mengaku budidaya lele miliknya terus bersemi meski di tengah pandemi. Perikanan budidaya menjadi salah satu subsektor pemicu meningkatnya PDB perikanan di triwulan kedua tahun 2021. Meskipun triwulan 2 ini Indonesia masih dalam pandemi, pembudidaya lele ini mengaku 3 bulan terakhir semakin kebanjiran permintaan untuk memasok ikan lele. Ia mengaku permintaan dan pemasukannya dari budidaya komoditas lele ini bahkan meningkat dari masa sebelum pandemi. Perkenalkan, nama saya Robi Darus. Saya Ketua Kelompok Pokdakan Istana Mina Citarum, binaan BLUPPB Karawang. Jadi awalnya saya 2019 Bu, awal itu bangun kolam untuk budidaya pembenihan ikan lele. Setelah itu pas 2020 saya dapat bantuan Bu, program Bioflok KKP. Alhamdulillah dapat 8 unit ya, 8 kolam. Sampai sekarang ya alhamdulillah kegiatannya dari mulai pembenihan sampai pembesaran. Jadi memang budidaya perikanan ini prospeknya tinggi banget ya. Jadi saya kerasa sendiri, saya sebagai pelaku memang meningkat sekali gitu. Tingginya permintaan turut dirasakan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BLUPPB Karawang sebagai salah satu unit kerja yang menyalurkan bantuan benih. Pihak dari unit ini mengaku tingginya pengajuan bantuan benih oleh masyarakat di berbagai daerah. Selamat siang Sobat Budidaya, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya Hartanto dari Satker Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang. Kami merupakan salah satu satker yang ada di Dijen Perikanan Budidaya yang mempunyai tugas atau amanah mendukung perikanan budidaya dalam peningkatan produksi, khususnya komoditas udang maupun komoditas air tawar. Perlu kami jelaskan bahwa program yang kami laksanakan adalah mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam hal bantuan benih, calon induk, pakan maupun pendampingan di masyarakat, khususnya kegiatan udang dan bioflok. Saat ini permintaan terkait dengan benih di masyarakat sangat tinggi sekali. Sampai dengan bulan Juli tahun 2021, kami telah mendistribusikan sebanyak 1,7 juta ekor benih. Adapun permintaan yang paling tinggi adalah komoditas benih ikan lele dan benih ikan nila. Meskipun demikian, kami tetap fokus terhadap beberapa komoditas lainnya seperti ikan bandeng dan juga ikan kakap putih. Peningkatan produksi perikanan budidaya di Karawang dan wilayah Indonesia lainnya menjadi salah satu pemicu naiknya PDB perikanan di kuartal 2 2021 sebesar 9,69% berdasarkan hasil data Badan Pusat Statistik. Dari Jawa Barat, tim KKP News melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa.
Nelayan Pantura mengakui adanya peningkatan hasil tangkapan seiring naiknya PDB perikanan di kuartal 2 tahun 2021. Adanya peningkatan PDB sektor perikanan melesat naik sebesar 188 triliun rupiah atau 2,83% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan 2 2021, sejalan dengan yang dirasakan oleh nelayan Pantura yang merasakan adanya kenaikan hasil tangkapan ikan di laut pada 3 bulan terakhir. Pasalnya, setelah pulang melaut, nelayan merasakan bahwa hasil ikan tangkapan yang mereka peroleh lebih melimpah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Menteri Trenggono menyatakan keinginannya untuk meratakan pembangunan ekonomi masyarakat perikanan. Khususnya, hal pertama yang harus dibenahi adalah infrastruktur dan juga fasilitas pelabuhan. Menteri Trenggono pun berharap dengan adanya pembenahan tersebut, maka kesejahteraan masyarakat pesisir dapat meningkat dan dapat menjadi tonggak perputaran roda perekonomian di kawasan sekitar. Informasi selanjutnya pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menerapkan konsep penangkapan ikan terukur dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di wilayah perairan Indonesia. Konsep penangkapan ikan terukur dicetuskan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk menjaga ekosistem laut dan pesisir tetap sehat dan produktif, serta menjadikan Indonesia makmur dari sisi ekonomi dan sosial. Dengan konsep penangkapan ikan terukur, pemanfaatan sumber daya perikanan yang ada di setiap WPPN RI harus sesuai dengan kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah, di mana dalam menentukan kuota penangkapan ikan, pemerintah merujuk pada data jumlah potensi sumber daya perikanan yang dihasilkan oleh Komnas Kajiskan. Selain jumlah kuota, alat tangkap dan pelabuhan tempat pendaratan ikan pun diatur sebagai upaya KKP menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, baik barat, tengah, maupun timur. Konsep penangkapan ikan terukur ini juga untuk menghindari terjadinya overfishing di perairan Indonesia, sehingga kegiatan ekonomi perikanan bisa berjalan berkesinambungan dalam kurun waktu yang panjang. Ini adalah implementasi dari ekonomi biru. Karena ini implementasi ekonomi biru, nanti setiap satu titik itu berapa jumlah nelayan yang terlibat di situ, kemudian dia bisa mendapatkan jumlah ikan yang memadai dan itu akan jauh lebih bagus dibandingkan dia dengan jaring. Karena yang diambil adalah yang sudah besar-besar, ya, dan ini sekaligus bisa jadi spawning ground. Konsep penangkapan ikan terukur ini rencananya akan diimplementasikan pertama kali untuk WPPN RI 718, sejalan dengan program menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Untuk menerapkan konsep penangkapan ikan terukur ini, KKP menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, salah satunya dengan melakukan perbaikan dan pembangunan pelabuhan serta mengeluarkan regulasi terkait alat penangkapan ikan. Dari Jakarta, tim KKP News melaporkan. Pemirsa, momen Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan kurban. Tak terkecuali Idul Adha di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seperti yang satu ini, sapi berukuran besar milik Menteri Trenggono didatangkan langsung dari Wonogiri, Jawa Tengah. Merayakan Hari Besar Idul Adha 1942 Hijriah, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pemotongan hewan kurban di Gedung Mina Bahari 3. Ada yang unik loh sahabat Bahari di perayaan Idul Adha yang diselenggarakan oleh KKP beberapa waktu yang lalu. Ya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berkurban 1 ekor sapi jenis limosin seberat 1,3 ton. Wah, penasaran kan seperti apa sapi limosin yang dikorbankan oleh Menteri Trenggono? Menteri Trenggono meniatkan pemotongan hewan kurban tahun ini selain untuk ibadah dan berbagi pada sesama, juga diharapkan agar diberikan kekuatan beserta seluruh jajarannya dalam menjalankan tugas membangun sektor kelautan dan perikanan. Menteri Trenggono juga mengutarakan harapannya agar pandemi dapat segera berakhir seiring vaksinasi kian gencar dilakukan di Indonesia. Ia juga turut menghimbau kepada seluruh pegawai KKP dan masyarakat untuk mematuhi aturan pemerintah, yakni menerapkan protokol kesehatan yang ketat,
Oh iya Sobat Bahari, selain sapi kurban milik Menteri Trenggono, juga terdapat sapi limosin lagi yang turut dipotong di kantor KKP. Serangkaian pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini juga dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat Sobat Bahari. Dan selain menggunakan masker, seluruh panitia kurban melaksanakan tes antigen terlebih dahulu dengan hasil keseluruhan negatif. Paket-paket daging kurban ini dibagikan kepada masyarakat yang tinggalnya di sekitaran Gedung Mina Bahari dan tentunya para pegawai KKP, seperti petugas keamanan dan petugas kebersihan. Dari Jakarta, tim KKP News melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri KKP News Update kali ini. Update terus informasi seputar kelautan dan perikanan Anda dengan menyaksikan KKP News Update melalui YouTube channel kami. Saya Wenti Mawenda undur diri, salam Bahari dan sampai jumpa.